Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Elsie Yunarti, Anissa Yusyana, dan Faris Hardi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teknik menggunakan media BK. Yang pertama yaitu penggunaan media dalam layanan format kelompok. Layanan bimbingan dan konseling dalam format kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok individu dengan tujuan memberikan pemahaman, keterampilan, atau dukungan emosional. Format ini menekankan interaksi sosial, diskusi, dan kerjasama antar anggota kelompok. Tujuan dari penggunaan media dalam layanan format kelompok yang pertama yaitu membantu individu berbagi pengalaman dan mendapatkan perspektif baru dari orang lain. Kedua, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi dalam kelompok. Tiga, memberikan dukungan emosional dan memperkuat solidaritas antar anggota kelompok. Dan yang terakhir yaitu memudahkan penyampaian informasi atau materi tertentu secara efektif kepada banyak orang sekaligus. Media yang digunakan dalam layanan format ini terbagi ada 3. Yang pertama yaitu media visual, di mana PowerPoint atau Canva digunakan untuk presentasi materi secara menarik dan mudah dipahami. Lalu poster atau infografis, menyajikan informasi dalam bentuk ringkasan dan menarik. Lalu mind mapping digital, membantu dalam membuat penataan konsep dan brainstorming kelompok. Yang kedua yaitu media audio visual. Video edukatif atau film pendek digunakan sebagai stimulus diskusi atau refleksi kelompok. Lalu rekaman podcast atau audio motivasi menyediakan wawasan atau inspirasi yang dapat didiskusikan dalam sesi kelompok. Dan yang terakhir yaitu media interaktif. Permainan kelompok seperti role play atau simulasi atau kuis interaktif membantu peserta memahami materi melalui pengalaman langsung. Aplikasi polling dan kuis online seperti Kahoot, Mentimeter, atau Slido digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan mendapatkan umpan balik dari anggota kelompok. Forum diskusi atau grup media sosial sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi di luar sesi tatap muka. Selanjutnya, D. Penggunaan media dalam layanan format lapangan. Layanan bimbingan dan konseling dalam format di lapangan adalah layanan yang diberikan dalam lingkungan nyata di luar ruang kelas atau di kantor. Format ini memberikan pengalaman langsung kepada klien dalam situasi yang sesuai dengan tema layanan. Adapun dari tujuannya, yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan praktis. Selanjutnya, membantu klien memahami situasi atau permasalahan secara langsung melalui observasi dan interaksi. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dalam lingkungan nyata. Kemudian, menumbuhkan kesadaran diri dan refleksi berdasarkan pengalaman langsung. Adapun media yang digunakan yaitu media digital dan aplikasi mobil dan media dokumentasi. Contoh dari media digital dan aplikasi mobil, contohnya yaitu Google Maps atau aplikasi lainnya digunakan untuk eksplorasi lokasi yang relevan dan kegiatan lapangan. Kemudian aplikasi survei atau kuesioner online, di mana ada Google Forms, survei, digunakan untuk mengumpulkan data atau umpan balik dari klien setelah kegiatan lapangan. Contoh dari media dokumentasi ini, yang pertama fotografi atau video recording, digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas dan refleksi setelah kegiatan. Kemudian jurnal atau log aktivitas sebagai media refleksi bagi klien untuk mencatat pengalaman yang mereka dapatkan di lapangan. Saya Faris Hardi yang akan membaca materi selanjutnya. Penggunaan media layanan format jarak jauh. Layanan bimbingan dan konseling dalam format jauh adalah layanan yang diberikan melalui media digital atau teknologi komunikasi tanpa adanya pertemuan tatap muka secara langsung. Format ini menjadi solusi bagi individu yang memiliki keterbatasan akses ke layanan tatap muka. Bertujuan memfasilitasi layanan bimbingan dan konseling bagi individu
yang berada di lokasi jauh atau memiliki keterbatasan mobilitas, memudahkan akses informasi dan materi secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan klien, memaksimalkan penggunaan teknologi dalam mendukung layanan bimbingan dan konseling, menyediakan layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi media yang digunakan yaitu platform komunikasi online seperti video call atau Zoom Meeting, Microsoft Teams. Digunakan untuk sesi bimbing atau konseling secara langsung melalui video call. Dan aplikasi chat pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, Discord sebagai sarana komunikasi dan konsultasi jarak jauh. Yang kedua, media yang digunakan yaitu media digital dan e-learning seperti Google Classroom atau media. Digunakan untuk menyimpan materi dan memberikan tugas kepada klien. E-book, modul atau artikel digital digunakan sebagai sumber belajar mandiri bagi klien. Podcast atau video edukasi seperti YouTube memberikan wawasan tambahan dalam bentuk yang mudah diakses. Nah, itulah penyampaian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.